Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Mungkin kalau mendengar sosok polisi luar biasa ini, orang-orang jadi berangan-angan untuk jadi polisi sehebat beliau. Ya, beliau adalah Jenderal Hugeng. Sosok polisi jujur anti korupsi yang begitu harum namanya. Tapi perjalanan karir yang penuh integritas ini bukan tanpa halangan. Mulai dari ancaman pembunuhan, suap, bahkan konon untuk menjegalnya beliau sampai diguna-guna atau santet. Selengkapnya di Lempar Topik. Hugeng Imam Santoso lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Ia adalah sosok yang disegani di kalangan kepolisian Republik Indonesia. Meskipun cuma menjabat 3 tahun sebagai Kapolri, tapi Hugeng membawa perubahan besar dalam kepolisian Indonesia. Hal yang paling terkenal dalam dirinya adalah kejujuran. Kejujurannya bahkan melegenda buat bangsa ini. Ia juga sangat tegas. Salah ya salah, bahkan rela hidup pas-pasan demi menjaga integritasnya. Kisah menarik saat ia ditugaskan di Medan, Sumatera Utara. Ia mengemban jabatan baru sebagai Kepala Direktorat Reserse Kriminal di kantor polisi Sumatera Utara. Nah, sebelum berangkat, ia diwanti-wanti oleh atasan dan koleganya karena Medan adalah daerah rawan dan keras. Penyelundupan dan perjudian seakan-akan tak tersentuh di sana. Sudah jadi rahasia umum kalau pejabat negara bisa dibeli oleh kelompok pengusaha Tionghoa yang menjalankan bisnis gelap di sana. Sampailah Hugeng di Medan dan disambut dengan upacara penyambutan yang dibuat sama pengusaha-pengusaha itu setiap ada pejabat polisi baru di sana. Hugeng juga ditawari rumah serta kendaraan yang menjadi jurus andalan pengusaha-pengusaha gelap itu buat nyogok. Tapi ia menolak mentah-mentah dan memilih tinggal di rumah dinasnya. Melihat tolakan Hugeng, pengusaha Tionghoa itu cuma bisa melongo dan pergi. Gak sampai di situ, beberapa minggu saat Hugeng ingin menempati rumah dinasnya, dia kaget karena perabotan mewah udah memenuhi rumah itu. Mulai dari tape recorder, kulkas, piano, dan lain-lain. Hugeng yang kesal melihat hal ini langsung mengeluarkan barang-barang itu dan ditaruh di pinggir jalan gitu aja. Kabar ini langsung bikin gempar Medan. Wah, nggak biasa-biasanya nih, ada yang kayak begini. Hugeng emang nggak mempan dia disuap dan nggak takut sama gertakan-gertakan bandit-bandit itu. Saat dia menjadi kepala reskrim di Sumut, nggak kehitung dia membongkar kasus penyelundupan dan perjudian yang ada di sana. Karena emang saat itu lagi parah-parahnya. Hugeng juga sering mendapat ancaman pembunuhan. Salah satunya tertulis di buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan. Waktu itu Hugeng dijadikan sasaran tembak saat dia bertugas di kawasan pinggiran hutan kota Medan. Udah diincer dia sama sniper atau penembak gitu, tapi Hugeng berhasil lolos. Dan Hugeng nggak menceritakan siapa dalang di balik aksi itu. Nggak cuma diancam dibunuh, Hugeng konon juga disantet atau diguna-guna. Hal ini tercatat dalam autobiografinya yang berjudul Hugeng, Polisi, Idaman, dan Kenyataan. Saat itu, ia dan AKP Mauluhi Sitepu pernah hampir berhasil menangkap oknum polisi berpangkat komisaris kelas 2 yang kong-kali kong sama pengusaha Tionghoa Medan dalam kasus penyelundupan. Menurut Hugeng, sebenarnya itu udah jadi rahasia umum kalau tuh polisi korup tukang backing penyelundup. Makanya rumahnya kayak istana dan kerjaannya dia tuh foya-foya. Tapi kebetulan tuh polisi sempat meloloskan diri dari upaya penangkapan Hugeng. Nah, gara-gara kasus itu, polisi korup itu dendam dan menyantet Hugeng dengan bantuan dukun. Akhirnya Hugeng jatuh sakit, kemudian Hugeng hanya bisa berserah kepada Tuhan atas kejadian sakit yang menimpanya. Ujuk-ujuk si dukun yang konon nyantet Hugeng malah nongol dan minta maaf kepada Hugeng karena si dukun mengaku disuruh sama oknum polisi korup tersebut buat nyantet Hugeng. Kemudian Hugeng disembuhkan sama si dukun, dan si dukun malah dimaafkan oleh Hugeng. Habis nyantet. Padahal anak buahnya Hugeng mengharapkan kalau tuh dukun juga ditangkap dan diproses ke pengadilan. Nah, waktu si oknum polisi korup ini diupayakan lagi untuk ditangkap, ternyata si polisi korup itu malah pensiun duluan dari kepolisian.
Alasannya supaya nggak kena hukuman yang berat. Setelah tugas di Medan, karir Hugeng semakin melesat. Dia sempat ditugaskan Presiden Soekarno untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Sehari sebelum dilantik, Hugeng meminta istrinya untuk menutup toko bunganya. Istrinya nanya, kenapa? Apa hubungannya toko bunga sama dilantik menjadi Dirjen Imigrasi? Hugeng menjawab, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang di toko kembang ibu. Dan ini tidak adil untuk toko kembang lainnya. Ini. Di saat orang-orang pengen jabatan biar ada lobang atau jalan buat ngelancarin usahanya, Jenderal Hugeng malah takut itu jadi nggak adil buat usaha orang lain. Wah, luar biasa sih. Masih mikirin orang. Gokil. Hugeng juga menolak pemberian mobil dinas dari Sekretariat Negara karena udah punya mobil Jeep dari Dinas Kepolisian. Udah ada mobil sebelumnya. Ini buat yang campaign minimalism nih, ini contohnya mengutamakan fungsi yang ada. Hugeng juga sempat menjabat sebagai Menteri Iuran Negara yang kalau sekarang Dirjen Pajak. Nah, saat peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, tepatnya setelah peristiwa G30S PKI, Hugeng diangkat sebagai Wakil Kapolri. Bisa dibilang dia turun jabatan dari Menteri Sekretaris Kabinet ke Wakil Kapolri. Tapi Hugeng menerima keputusan itu karena ia kembali ke habitatnya di kepolisian. Akhirnya pada tahun 1968, Hugeng diangkat menjadi Kapolri, menggantikan Sucipto Judiharjo. Di karir tertingginya inilah Hugeng mendapat berbagai ujian berat. Ada beberapa kasus besar yang terjadi di era kepemimpinannya sebagai Kapolri. Yang pertama, saat Hugeng berhasil membongkar kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh kelompok Robi Cahyadi. Saat Hugeng menjabat Kapolri, memang marak penyelundupan mobil-mobil mewah di wilayah Indonesia. Ada sekitar 3.000 mobil yang masuk tanpa membayar bea masuk. Ditambah banyak aparatur negara dan pejabat yang terlibat dalam kasus Robi Cahyadi ini. Kemudian Hugeng juga berhasil menguak kasus pemerkosaan gadis bernama Sumarijem alias Sum Kuning. Kasus Sum Kuning ini melibatkan anak-anak pejabat sebagai tersangkanya. Gak lama berselang, Hugeng dicopot jabatannya sebagai Kapolri dengan alasan peremajaan. Padahal usia Kapolri penggantinya lebih tua dari Hugeng. Banyak yang menduga kalau pencopotan Hugeng terkait kasus Robi Cahyadi dan pengungkapan kasus Sum Kuning. Hugeng juga banyak dibilang gak disukain sama para pejabat. Nah, saat pencopotannya, Hugeng ditawari untuk jadi dubes Belgia melalui Menhan Maradin Pangabean. Ibaratnya didubeskan lah. Dilansir dari situs historia.id, Hugeng menolak halus tawaran jadi dubes dengan bilang kalau tugas apapun asal di Indonesia saya terima, kata Hugeng. Akan tetapi Presiden Soeharto menjawab kalau di Indonesia udah nggak ada lagi lowongan buat Mas Hugeng. Hugeng membalas, kalau begitu saya keluar saja. Saat Hugeng diberhentikan, ia mengabarkan kepada ibunya tentang pemberhentiannya itu. Alih-alih kecewa, ibunya malah bilang selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Men, lu tahu kan sekarang kenapa Jenderal Hugeng punya integritas kayak gitu. Selepas karirnya di kepolisian, Hugeng yang dikenal suka sama musik Hawaii, tergabung dalam grup musik The Hawaiian Seniors yang sering tampil di TVRI. Ia juga dikenal hobi melukis. Di tahun 1980, saat Soeharto memanfaatkan Pancasila untuk mengecam lawan politiknya, Hugeng turut bergabung dengan 50 tokoh nasional dengan pernyataan mengecam pemerintahan Soeharto. Nama-nama besar seperti Ali Sadikin, Muhammad Natsir, Jenderal Abdul Haris Nasution juga terlibat di dalam petisi 50 ini. Imbasnya, Soeharto memberikan cap musuh politik kepada 50 tokoh tersebut. Gerak-gerik mereka diawasi, usaha atau bisnis keluarga pun dipersulit. Hugeng di-ban atau dilarang tampil di acara musiknya di TVRI. Kemudian Hugeng hidup dari uang pensiunan yang tak seberapa, meskipun jasanya nggak main-main. Karena keharuman namanya, Michael Rubo sampai membuat film dokumenter tentang Jenderal Hugeng yang berjudul Wet Earth and Warm People.
Akhirnya Jenderal Hugeng meninggal dunia pada 14 Juli 2004. Beliau memang sudah meninggal, tapi ia meninggalkan legacy yang nggak bisa dibeli pakai rumah mewah, emas, atau perusahaan sawit puluhan ribu hektar. Kejujuran, ketegasan, serta integritas Jenderal Hugeng bakalan kekal hidup di bangsa ini. Ya udah, gitu aja dari gua. Kalau ada salah info, mohon maaf, bisa lu sanggah di kolom komen. Ciao.